أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan rahmat dan nikmatnya. Hingga pada sore ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di majelis yang mulia, yakni di majelis ilmu. Terlebih di alam terbuka seperti ini, kita bisa mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan mudah kita lihat di sebelah kanan kita. Karena itu bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat ini, karena tidak banyak orang yang bisa menikmati apa yang kita nikmati pada hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta umat beliau. Semoga kita termasuk di dalamnya hingga akhir zaman kelak. Sore ini kita akan bahas tentang sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Jabir Al-Jazairi dengan tema pembahasan fil adabi ma'an nafsi, yakni bagaimana adab kita terhadap diri kita sendiri. Ini penting untuk kita ketahui, karena kita punya sikap yang berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman di dalam menyikapi diri kita sendiri. Karena itu Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 116, wa in tuti aktsara ma fil ard yudilluka an sabilillah ayattabi'una illa dhann wa inhum illa yahdusun. Dan jikalau kamu mengikuti kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini, niscaya manusia yang banyak ini akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Karena umumnya mereka berprasangka dan umumnya mereka itu berdusta. Nah, apa kaitannya dengan pembahasan kita hari ini? Bagaimana para ulama menyikapi kita hari ini? Menyikapi diri kita sendiri. Lihat orang-orang kufar hari ini. Apa yang mereka sikapi terhadap diri mereka sendiri? Yakni memenuhi pemuasan hawa nafsunya. Memenuhi ketuntutan materialis di dalam dirinya. Kalau ini yang menjadi gaya hidup kita, maka kita akan terjebak pada sesuatu yang tidak pernah puas. Selamanya akan terus berkurang, akan selamanya terus kurang. Karena itu, bagaimana ulama menyikapi, bagaimana cara kita menyikapi diri kita sendiri. Beliau mengatakan, seorang muslim, dia harus menyikapi dirinya dengan at-taubah. Menyibukkan diri dalam taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa mesti taubat? Kenapa Syekh Al-Jazairi menempatkan taubat di step pertama terkait dengan menyikapi diri kita sendiri? Karena orang taubat itu akan mengubah pola hidupnya begitu 180 derajat. Yang tadinya pemalas akan rajin, yang tidak amanah akan menjadi amanah, yang tadinya
tidak ngaji akan menjadi ngaji. Artinya ada perubahan yang sangat fundamental bagi orang yang ingin taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya di dalam surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah wahai kamu semua orang beriman agar kamu beruntung. Artinya taubat itu membawa keberuntungan. Kenapa? Karena orang bertobat itu akan mengubah dirinya. Mengubah dirinya dari sesuatu yang biasa menjadi yang luar biasa. Maka orang bertobat, kata Allah, adalah orang yang beruntung. Kenapa? Karena dia kembali kepada Allah. Dia lari kepada Allah atas semua problematika hidupnya. Dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang kembali kepada Allah? Bagaimana orang hijrah kepada Allah? Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi mugharaman katsiran wasah. Barang siapa yang hijrah kepada Allah di muka bumi ini, dia akan temukan banyak solusi dan rezeki yang lapang. Coba antum renungkan sebelum antum hijrah di atas sunnah dan antum ketika di atas sunnah. Hidup lebih lempang, hidup lebih nyaman, hidup nggak terbebani. Kenapa? Karena kita yakin bahwa jalan ini adalah jalan yang hak. Kembali kepada Allah itu adalah solusi. Allah mengatakan yajid fil ardi mugharaman katsiran was'an. Kau akan temukan banyak solusi, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, banyak solusi di muka bumi dan rezeki yang lapang. Coba kita renungkan, kita flashback ke belakang sebelum ikut sunnah ini dengan sebelumnya. Coba kita rasakan. Ada kenikmatan, ada ketenangan, ada kedamaian, ada kepasrahan, ada tawakal di dalam kita. Orang yang tidak kembali kepada sunnah akan sulit dia bertawakal. Akan sulit bagi dia untuk melihat dirinya sendiri. Maka taubat itu adalah solusi. Suatu ketika Hasan Al-Basri rahimahullah didatangi oleh seseorang mengadukan masalahnya tentang paceklik yang menimpanya. Meminta nasihat kepada beliau, astaghfirullah, taubatlah kamu, mohon ampunlah kamu kepada Allah. Datang lagi yang kedua, mengadukan masalahnya tentang kemiskinannya. Meminta nasihat kepada beliau. Apa nasihat beliau? Astaghfirullah, mohon ampunlah kamu kepada Allah, bertaubatlah kamu kepada Allah. Datang lagi yang ketiga, mengadukan tentang lama tidak memiliki anak. Dia sudah berkeluarga tetapi tidak memiliki anak. Apa jawaban beliau? Astaghfirullah, bertaubatlah kamu kepada Allah. Dan yang keempat, datang lagi orang dengan mengadukan tentang kekeringan yang melanda kebunnya. Apa jawaban beliau? Astaghfirullah, taubat. Lihat, 4 masalah yang berbeda, solusinya sama. Apa? Taubat. Taubat. Sebab kalau kita taubat, kita akan melihat pintu-pintu kebaikan akan terbuka buat kita. Karena kita sadar, kita lemah, kita tak berdaya, kita tidak memiliki apapun, banyak khilaf, banyak salah. Nah, kenapa kita mesti bertaubat? Sahabat Nabi, kata Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Fawaidul Fawaid, kalau kau mengikuti sahabat Nabi tentang perilaku sahabat Nabi, kata Ibnu Qayyim, sahabat Nabi itu ma'aghayatil amal. Mereka itu ada di puncak amal. Mereka itu ada di puncak amal. Ma'aghayatil khauf. Tetapi beliau juga, tapi mereka itu ada di puncak rasa takut. Siapa di antara kita yang punya amal seperti para sahabat? Sholatnya, jihadnya, pengorbanannya. Tapi kata Ibnu Qayyim, mereka itu dengan amal yang tinggi, tapi takut mereka. Takut kenapa? Takut gak diterima amalnya. Takut kalau ada salah di antara mereka. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW tentang tafsir ayat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun, yakni surat 60
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka beri dan hati mereka takut karena mereka tahu bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Takut. Aisyah bertanya tentang tafsir ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ta'annaha qalat, ya Rasulullah, alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun huwa alladzi yashriku. Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan orang yang takut ini kepada Allah? Apa pencuri ya Rasulullah? Kemudian wayazni, apakah dia itu pezina ya Rasulullah? Kemudian yang ketiga, wayashrabul khamr, apakah mereka pemabuk ya Rasulullah? Apa kata beliau? Sehingga Aisyah melanjutkan, wa yakhafullah azza wa jal, sehingga dia takut kembali kepada Allah. Kata Nabi, qala la ya bintas Siddiq, bukan wahai Aisyah, bukan pencuri, bukan pemabuk, bukan pezina. Bukan pencuri, bukan pemabuk, bukan pezina. Siapa mereka? Kata beliau, walakinnalladzi yusalli, tapi dia adalah orang yang sholat. Wa yasumu, dia adalah orang yang rajin puasa. Wa yatasaddaqu, dan dia adalah orang yang suka bersedekah. Wa khafu yaghfirullah azza wa jal, tetapi mereka takut kepada Allah, alla yutaqabbal minhu, karena mereka takut sholatnya, puasanya, zakatnya nggak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saat kita mengenal sunnah, tidak ada ruang di hati kita untuk merasa lebih baik dari orang lain. Tidak ada ruang dengan apa yang kita amalkan, kita merasa lebih baik dari orang lain. Justru akan tumbuh rasa perasaan takut. Perasaan takut yang demikian, takut Allah Azza wa Jalla nggak menerima amal kita. Maka tidak ada keangkuhan, tidak ada kesombongan, tidak ada merasa paling lebih, tidak ada merasa. Kalau para sahabat begini, apalagi kita. Sahabat yang Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an, yang Allah ridho kepada mereka, tapi mereka takut. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kata Ibnu Qayyim, mereka itu ma'ghayatil khauf. Mereka itu ada di puncak amal. Fi ghayatil khauf, fi ghayatil amal, ma'ghayatil khauf. Dan mereka juga ada di puncak amal dan di puncak rasa takutnya. Maka taubat ini adalah pilihan. Pilihan bagi kita. Karena orang bertobat, dia akan menyibukkan diri untuk selalu mengambil kebaikan dalam setiap kesempatan. Ada sebuah kaidah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kita orang beriman. Apa kata Nabi SAW? Min husnil islamil mar'i tarkuhu malaya. Tanda-tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Antum bisa lihat di tempat rekreasi manapun, apa yang mereka lakukan? Adakah seperti kita? Meluangkan waktunya untuk duduk di majelis ilmu, untuk menambah iman, menambah takwa. Mereka tersibukkan dengan sesuatu yang terkadang sama sekali tidak ada manfaatnya, nggak nambah iman, nggak nambah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita hari ini menikmati betul ini. Kita hari ini ada menikmati bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua melangkahkan kaki kita ini untuk belajar, untuk sama-sama belajar. Sebagaimana disetir tadi hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Pegang hadis ini, pegang. Kepada siapapun kita belajar, kepada mereka yang mengenal sunnah, ambil kesempatan untuk berbuat amal soleh, ambil kesempatan untuk nambah ilmu dimanapun kita berada. Maka sibukkan diri kita untuk thalabul ilm. Lihat kata Imam Ahmad, kenapa kita mesti belajar ilmu agama? Kenapa kita mesti belajar ilmu agama? Karena taubat tanpa ilmu tidak akan bisa. Imam Ahmad mengatakan, an-nasu ilal ilmi ahwajum minhu ila tu'ami wassar. Kebutuhan manusia terhadap ilmu agama ini melebihi kebutuhan dia terhadap makan dan minum. Kata Imam, kenapa? Kata Imam Ahmad, makan dan minum melebihi makan dan minum.
Kalau kata Imam Ahmad, kalau makan, kita tuh sehari cukup sedikit, udah selesai makan. Udah bisa tahan. Tapi untuk agama ini, ada di anfasi. Kita sebagaimana membutuhkan tarikan nafas kita. Gak bisa lepas dari ilmu agama ini. Maka beruntunglah jikalau kita dimudahkan untuk belajar, untuk mendengarkan kajian. Sebagaimana Nabi SAW, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah akan pahamkan dia terhadap ilmu agama. Maka beruntunglah kita, bersyukur atas nikmat ini. Nah, sebagian orang mengukur nikmat itu dengan apa? Dengan materi. Ketika dia punya mobil mewah, ketika punya pekerjaan mapan, ketika bisa ke sana, bisa ke sini, dengan segala kerepotan yang dia lakukan. Padahal semua yang mereka lakukan tujuannya apa? Bahagia. Dapatkah mereka kebahagiaan di situ? Mereka kebahagiaannya semu. Dalam Islam tuh kebahagiaan begitu murah, begitu mudah didapat. Begitu mudah didapat di dalam Islam. Kemudahan, kebahagiaan itu mudah didapat. Apa kata Allah kebahagiaan itu? Waf'alul khair la'allakum tuflihun. Berbuatlah kalian kebaikan, niscaya kalian bahkan bahagia, niscaya kalian bahkan beruntung, niscaya kalian bagian sukses. Nah, kebaikan itu standarnya apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengutip Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullukum yadkhulul jannah illa man aba. Kata Nabi SAW, semua orang pasti masuk surga, kecuali yang nggak mau. Para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Ada orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak mau masuk surga? Seluas langit dan bumi, semua yang tidak pernah didengar, yang tak pernah terbayang. Tapi ada orang yang tidak mau masuk surga. Kata Nabi, ada. Ada orang yang tidak masuk surga. Apa kata Nabi SAW? Ada orang yang tidak masuk surga. Kata Nabi SAW, man ato'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, kata, maka dia pasti masuk surga. Wa man asani wa man asani faqad abah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, yang tidak taat kepada Nabi SAW, maka dia adalah orang yang tidak mau masuk surga. Maka berjuang di atas sunnah adalah keniscayaan yang harus kita lakukan. Sulit di tengah masyarakat hari ini. Di tengah masyarakat yang menstigma orang yang sunnah dengan cibiran-cibiran, dengan nyinyiran-nyinyiran. Ekstrim lah, eksklusif lah, merasa paling benar, dan lain sebagainya. Ingat sabda Nabi SAW, al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu saat pertama kali datang itu asing dan akan kembali kepada asing, dan beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Kalau antum yang baru hijrah akan merasakan ini, merasakan betul. Bahkan dari mana? Dari orang terdekat di rumah, apa itu anak, apa istri-istri yang tadinya tidak pernah pelihara jenggot, itu sudah mulai bermasalah. Ada keluarga bercerai karena persoalan jenggot. Ada keluarga bercerai karena persoalan jenggot. Makanya pentingnya kita berilmu dalam meniti kehidupan ini, dalam mengamalkan amalan-amalan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita kuat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika orang sudah menyatakan dirinya mau istiqomah di atas sunnah, siap-siap apa? Gangguan, hambatan, ujian. Kalau kita standar aja, tidak mendeklar, tidak menyatakan, tidak mau bersungguh, tidak ini, SOP-nya iblis, tidak sungguh-sungguh juga akan ganggu kita. Tapi ketika kita mau sungguh-sungguh, itu tantangan sudah mulai. Kata Ibnu Qayyim, tapi itu sebentar.
Kalau kau sungguh-sungguh pegang sungguh-sungguh, maka hambatan itu akan mudah dimulai, akan mudah dilalui. Maka koreksi niat kita, mau sunnah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang lainnya. Kalau bukan karena Allah, akan cepat futur. Akan cepat futur kalau bukan karena Allah. Maka dalam masalah ini harus kita sungguh-sungguh. Maka ketika ulama menafsirkan walladzina jahadu fina lanadiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh mencari jalan Allah, Allah akan tunjukkan jalannya. Kata ulama, Allah menggandengkan kesuksesan itu dengan kesungguhan. Artinya kesuksesan kita itu bergantung pada kesungguhan kita. Maka kata Ibnu Qayyim, orang yang mau mendapatkan sesuatu yang besar, dia modalnya mesti dua, ini harus dipegang. Apa kata beliau? Niyatun shahihatun, himmatun aliyatun. Niatnya yang betul, yang lurus karena Allah. Karena kalau nggak lurus karena Allah, cepat. Orang yang bukan karena Allah, hambatan itu akan mudah membuat dia mundur ke belakang. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan lalui hambatan-hambatan itu. Dia akan tabah dengan hambatan-hambatan itu. Maka di sini kata Ibnu Qayyim, luruskan niat, himmat, niyatun shahihatun, himmatun aliyatun, dan semangat yang membaca. Dan orang yang mengenal sunnah itu pasti dia punya SOP di dalam menghadapi seseorang. Akan hadir dalam kepribadian yang menyenangkan. Jangan kenal sunnah justru membuat orang lari. Jangan sampai terjadi seperti ini. Membuat orang kenal sunnah justru membuat orang gak merasa nyaman dengan kita. Maka bangun interaksi dengan siapapun. Bukankah Nabi mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kita dalam mengamalkan sunnah harus kita ini membangun kepribadian sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi menghargai tamu, bagaimana Nabi memuliakan tetangga. Kalau tidak usah ngomong kita, tunjukkan kepribadian kita di tengah masyarakat. Insya Allah biiznillah dia akan mengagumi kita tanpa kita minta mereka untuk memuliakan kita. Saya mau cerita tentang hijrah saya dulu. Saya nikah tahun 99. Ada di sebuah kampung yang notabene gak sunnah. Dalam perspektif kita setelah mengenal sunnah. Lihat bagaimana orang menstigma orang yang berbeda dari kebanyakan. Saya tidak ngomong. Tapi setiap lewat di depan rumah mereka mau ke masjid, assalamualaikum terus gitu. Ketika ada orang meninggal, kita datang, apa yang kita bisa lakukan? Ambil airnya, ambil selangnya, ambil. Nggak usah ngomong, nggak usah ini awal-awal seret. Pelan tapi pasti orang melihat, wah ternyata itu yang betul. Waktu istri saya hamil 6 bulan, 7 bulanan. Orang ini kalau udah dirayakan bakalan begini-begini. Tenang, sampai istri saya nangis. Gimana ini? Gak ada jalan tengah. Saya bilang, siapa lagi kalau bukan kita di sini? Biar orang caci maki kita, biar tenang aja, tenang. Qadarullah melahirkan, kan katanya cacat kalau nggak begini, nggak ada begitu. Allah normal. Nah mulailah muncul tetangga kanan kiri. Itu yang betul. Ini yang nggak usah kita minta. Maka akhlak itu yang harus kita kedepankan. Jadi antum yang sudah kenal sunnah ini, akhlaknya jauh lebih bagus. Artinya kepedulian kepada sesama itu lebih kuat. Ada tetangga sakit, kita yang orang pertama mungkin yang menjambangi. Ada tetangga butuh bantuan, kita orang yang bantu. Tidak usah banyakin. Pelan-pelan mereka akan ikut. Maka kembali kepada pembahasan kita, adab kita kepada diri sendiri adalah at-taubah. Bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi mengatakan kepada kita, semua manusia masuk surga, tapi ada yang nggak mau, yakni orang yang tidak taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, syarat untuk adab kita terhadap diri sendiri adalah al-muraqabatu, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini yang sulit. Membangun keyakinan kalau Allah mengawasi kita. Ini nggak mudah. Karena ini berurusan dengan hati, berurusan dengan tawakal, berurusan dengan plus minus, rugi dan tidak. Ini keyakinan kalau Allah mengawasi kita harus betul-betul kita latih. Sebab apa? Kita akan merasa nyaman saat Allah tahu kita. Saat Allah tahu apa keputusan kita. Saat kita yakin bahwa Allah tahu apa niat kita. Saat kita yakin Allah tahu apa yang kita lakukan. Coba misalnya antum difitnah dengan orang banyak. Ternyata orang mengamini bahwa fitnahan itu betul. Kalau kita tidak yakin, kalau Allah tahu bahwa kita tidak begitu, apa yang terjadi? Stres kita. Kita kan stres. Saya tidak begini, saya tidak begitu. Kita balas, sibuk membalas gini, sibuk begini, sibuk. Tapi kalau kita yakin Allah tahu bahwa tuduhan mereka itu dusta, kita akan tenang. Karena kita tahu Allah akan melindungi kita. Artinya membangun keistiqomahan akan keyakinan Allah Maha tahu, Allah Maha melihat kita, Allah mendengar kita, itu dahsyat. Dahsyat sekali. Coba, kenapa banyak orang merasa underestimate, merasa ke bawah, merasa begini? Karena dia yakin, lemah keyakinannya. Sampai ada orang mengatakan, Ustadz, hari ini jangankan cari yang halal, yang haram saja susah. Coba, bukankah Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah yang jamin rezekinya. Nah, ayat ini kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus kita yakini, kalau bukan hak kita, meskipun kita mampu mendapatkannya tanpa orang tahu, kita akan menolak itu. Oh, ini bukan hak saya ini. Ini bukan hak saya. Kalau antum dijadikan, dikasih amanah, misal nih, ada uang 100 juta. Ini tolong kasihkan kepada family. Terserah kamu. Kira-kira, kalau kita tidak meyakini al-muraqabah, tidak meyakini Allah mengawasi kita, apa yang kita lakukan? Orangnya udah pasrah sama kita. Udah, silakan, terserah. Akan banyak alasan pembenaran untuk menguntungkan diri kita. Dikasih ke familinya lah, nanti diambil sekian persennya, dikasih begini. Tapi kalau orang yakin kalau Allah Azza wa Jalla melihatnya, Allah Azza wa Jalla mendengarnya, maka dia tidak akan bermain-main dengan itu. Bukankah Allah mengatakan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat ini pendek sekali ayat ini. Tapi kalau kita praktekkan di lapangan, itu pengaruhnya luar biasa sekali. Allah mengatakan apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa beramal sebesar biji zarah, maka dia akan pasti mendapatkan balasan. Kalau kita yakin, kita akan melakukan amal soleh dalam setiap kesempatan. Apapun itu. Apapun itu, di masjid, wala di pasar, di jalan, silaturahim. Kita akan berupaya untuk beramal soleh di situ. Kenapa? Yakin Allah pasti membalas itu. Terkadang ada orang diminta bantuan, dia udah punya mobil, punya segalanya, punya ini, punya itu. Tetangganya sakit, pinjam mobilnya, dibilang nggak bisa. Dibilang begitu, dibilang begitu. Lemah keyakinannya. Kalau Allah akan membalasnya. Sampai Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardh wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Pada sisi Allah semua kunci-kunci yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan Allah mengetahui apa yang ada di lautan. Lihat laut yang ada pada kita di sebelah, kalau antum di sebelah kanan antum, lihat berapa jumlah ikan yang ada di dalamnya, berapa, ini Allah semuanya tahu.
Tidak ada selai daun pun yang jatuh, melainkan Allah mengetahuinya. Tidak ada sebutir biji pun yang jatuh, melainkan Allah mengetahuinya. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah. Kalau kita membangun keyakinan ini, itu dahsyat bagi kehidupan kita. Yakin kita, kalau Allah maha tahu, Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, dan Allah akan membalas, itu dahsyat bagi perubahan kehidupan kita. Lihat anak Palestina. Ya. Anak Palestina ketika seorang anak perempuan usia 10 tahun, kurang lebih 10 tahun, itu Israel senang ayahku meninggal. Dia nggak tahu kalau ayahku memang cari meninggal. Dia nggak tahu kalau ayahku memang cari untuk mati syahid. Dan alhamdulillah ayahku sudah mendapatkannya. Dan sekarang insya Allah dia di surga. Ini keyakinan macam apa ini? Dahsyatnya keyakinan ini. Coba bayangkan seorang anak yang masih kecil tertanam akidah seperti ini, gak cengeng. Hadir kekuatan. Maka orang Eropa hari ini melihat kaum muslimin di Palestina tercengang. Ini ajaran apa ini? Dibom, diginikan. Tapi tetap saja merasa gak ada apa-apa. Wajar nangis. Wajar, tapi tidak stres. Tidak putus asa, tidak gantung diri. Coba kalau apa yang terjadi di Palestina terjadi di Tel Aviv, di bom. Tahu nggak bom yang jatuh itu berapa? Kata Abang Onim itu, bom yang jatuh di Palestina itu, F-16 itu beratnya 6 ton dengan radius 200 meter. Kata beliau kalau sudah jatuh bom, itu kepala, kaki, idep-udep pisah semua. Kepalanya kemana, kakinya kemana, badannya kemana. Yakin dia bahwa kata anak itu, ayahku sudah insya Allah sudah di surga ayah. Ini keyakinan ini, sehingga membuat orang itu cepat recovery. Kata yang tadinya sedih saat dia tahu bahwa ini adalah ujian dari Allah, bahwa ini pahalanya luar biasa dari Allah, maka cepat dia akan pulih. Wajar ketika musibah nangis, sedih, wajar. Tapi recovery-nya, pemulihannya itu cepat. Kenapa? Karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang beriman itu, orang Islam itu tidak akan pernah meraih puncak kepemimpinan kalau lemah keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin di antara mereka yang memerintah dengan perintah kami. Ketika apa? Ketika mereka bersabar dan yakin kepada ayat-ayat kami. Hari ini kita mengalami apa yang disebut dengan krisis keyakinan. Bukan tidak yakin, lemah keyakinan. Allah mengatakan apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya dan Allah kasih rezeki dengan tiada duga. Lihat hari ini, siapakah yang mengalami sindrom keputusasaan hari ini? Anak-anak yang tidak sekolah, justru mereka yang akademisi lulus kuliah hari ini bingung. Bingung gimana kerjaan, bingung bagaimana menghadapi ini, bingung begini, bingung begitu. Coba dia yakin nih. Coba dia yakin dengan ayat wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah. Mereka bingung mencari solusi, tapi solusi yang paling fundamental mereka abai. Cari lamaran ke sini, cari lamaran ke situ, sholatnya abai. Gimana bisa solusi? Mau kerja ini, dagang sana, dagang sini, dipanggil sholat 5 waktu, nggak abai. Padahal Allah mengatakan hayya 'alal falah, ayo menuju kesuksesan tuh. Ayo menuju kesuksesan, ayo menuju kebahagiaan. Dia bangga dengan pikiran, dia tersibukkan dengan akalnya untuk mencari solusi bagi dirinya. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Kita tahu kan, zikir pagi petang yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup,
Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Ya Allah, jangan Kau serahkan semua urusanku kepada diriku sendiri, walaupun hanya sekejap mata. Ini nih, kita mesti yakin ini, bahwa kita tidak akan pernah mampu menyelesaikan solusi kita tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu, tak akan mampu kita menyelesaikan solusi. Maka kata Ibnu Qayyim, serahkan urusan kita semua kepada Allah, nanti Allah yang akan urus urusan kita. Bagaimana cara kita menyerahkan urusan kita kepada Allah? Yaitu tadi bertaubah, bertakwa kepada Allah, pasrah kepada Allah atas semua yang Allah berikan kepada kita. Maka di sini al-muraqabatu, artinya kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau mengutip firman Allah, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mengetahui tentang kita, maka hati-hati. Artinya tidak ada satupun yang kita ucapkan, tidak ada satupun kaki melangkah, melainkan semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, membangun keyakinan ini itu butuh proses yang panjang, butuh latihan, butuh pembuktian. Kenapa? Karena kata ulama, kenapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diminati oleh banyak orang? Tidak diminati oleh orang-orang beriman, orang-orang yang tidak beriman. Tidak diminati oleh orang yang lemah iman. Kenapa? Karena kata ulama, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala kebanyakan bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Jadi Islam itu, syariat Islam itu bukan nggak betul-betul, tetapi mereka nggak mau. Sebab kalau syariat Islam diterapkan, maka hawa nafsu mereka nggak punya tempat. Harus dimuliakan, harus dihargai, harus diginikan. Nggak akan punya tempat di situ. Coba ketika Islam bicara tentang keadilan, coba terapkan keadilan. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin ayyakun ghaniyan aw fakiran fallahu aula bihima. Wahai orang beriman, tegakkanlah keadilan meskipun kepada dirimu sendiri, kepada kedua orang tuamu, kepada kerabatmu, kepada yang kaya, kepada yang miskin. Tegakkan keadilan. Nabi SAW mengatakan, andaikan Fatimah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangan. Kata para ulama, mereka bukan tidak tahu bahwa Islam itu betul, tetapi kenapa mereka enggan menggunakan syariat Islam? Karena hawa nafsu mereka akan diatur oleh Islam. Sementara mereka nggak mau diatur itu. Jadi kalau bangsa ini bicara tentang nepotisme tahun 97, Islam bicara nepotisme KKN itu sudah 1400 tahun yang lalu. Ini ayatnya. Wahai orang beriman, tegakkanlah keadilan meskipun kepada orang tuamu, kepada kerabatmu, kepada anakmu, kepada teman-temanmu, baik yang kaya maupun miskin, tegakkan keadilan. Itu. Jadi intinya adalah bagaimana kita membangun keyakinan dalam diri kita. Kalau Allah melihat, kalau Allah mendengar, kalau Allah maha cepat hisabnya. Nah, kalau ini mampu terimplementasi dalam kehidupan kita, maka insya Allah hidup kita akan terasa nyaman. Saat kita dagang nih misalnya, mulai usaha, kok tiba-tiba sebelah kita nih laku, kita enggak gitu. Kalau kita tidak yakin tentang pembagian rezeki, akan hasad nih sama ini. Ingat kemarin saya baca di internet, ada orang di Jakarta itu diusir sama temannya. Kenapa? Karena dagangannya paling laku. Coba kan, dagangannya paling laku. Seorang ibu diusir oleh teman-teman karena dagangannya paling laku. Kita kalau nggak yakin sama rezeki, kalau rezeki itu aturan Allah, Allah yang kasih, maka akan punya sikap yang frontal kayak gini. Padahal Allah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Baik, kemudian yang ketiga, kata Syekh Jabir Al-Jazairi tentang sikap kita terhadap diri kita adalah
al-muhasabah, yakni introspeksi diri. Ini sibukkan mengoreksi diri kita sendiri. La takunul abdu taqiyan, kata ulama. Kau tidak akan pernah menjadi orang yang mulia kalau kau tidak ketat di dalam mengoreksi dirimu. Harus ketat mengoreksi diri kita. Nah, sebagian orang kan terkadang lebih tahu aib-aib orang lain, lebih tahu kekurangan orang lain, sibuk mengoreksi orang lain, tapi tidak pernah sibuk untuk mengoreksi dirinya. Tidak pernah sibuk mengoreksi dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang beriman, hendaklah setiap diri melakukan muhasabah, melakukan introspeksi diri. Ya, lihat, kata ulama, para sahabat Nabi SAW, dia bisa tahu dosanya dari perubahan perilaku istrinya, perilaku kudanya. Orang nggak yakin, seolah-olah tidak ada koreksi, tidak ada korelasi antara maksiat yang dilakukan seorang dengan dampak bagi keluarganya. Banyak orang nggak yakin. Banyak tidak yakin kalau perbuatan dosa yang dilakukan berdampak pada keluarganya. Ketidakpatuhan anak, ya, ketidakpatuhan istri, keruwetan urusannya. Kita harus sadarin. Jadi kata ulama, koreksi nih, koreksi diri kita. Sebagian orang kan melihat, itu Ustaz nggak sholat, kaya, nggak amanah, tapi orang tunduk sama dia. Nggak begini, tapi orang merasa nyaman dengan dia, Ustaz. Saya punya teman, pas lagi cuci sepeda motor, ngomong-ngomong, dia bilang, saya berhenti sudah sholat. Serius nih ya. Serius. Saya berhenti sholat. Saya tanya, kenapa sholat? Tetangga saya gak sholat. Wah, usahanya ini, mobilnya banyak, ininya. Dia sukses. Saya tahajud, duha, gak ini. Tetap hidup saya kayak begini. Nah, ini masalahnya. Kalau nggak ngerti ilmunya kayak begini. Maka pentingnya ilmu itu. Ya. Kalau dia ingat firman Allah Subhanahu wa taala, kenal dengan ayat ini, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza faru bima utu alnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Ketika mereka lupa kepada peringatanku, kata Allah, enggak salat, enggak amanah, bajingan, tukang tipu, dan sebagainya. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Aku bukakan pintu-pintu kesenangan. Akan Allah bukakan. Jadi jangan heran kalau kita lihat orang ini udah terkenal bajingan, terkenal macam-macamnya, tapi orang tunduk sama dia, dihormati dia, hartanya bertambah, ininya bertambah. Kata Allah, ketika dia bersenang dengan kenikmatan itu, aku datangkan siksa dengan dia dengan tiba-tiba. Artinya apa? Kalau kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, tiba-tiba anak kita rewel, tiba-tiba mobil yang bisa kita naiki bermasalah, bersyukurlah kepada Allah. Orang beriman akan melihat. Para sahabat, ketika kudanya bermasalah, tadi saya melakukan dosa apa? Tadi saya melakukan apa? Nah, kita orang beriman seperti itu. Ada apa dengan anak saya yang tadinya nyaman, kok sekarang rewel nih? Ada apa dengan mobil saya yang tadinya saya, ini kok sekarang begini nih? Akan berdampak pada kehidupan kita. Nah, membangun keyakinan ini nggak mudah. Coba, antum semua refleksi. Ketika antum, iman itu kan naik turun. Saat antum imannya lagi naik, misalnya, sholat 5 waktu istiqomah, sholat tahajud istiqomah, baca Quran istiqomah, menundukkan pandangan istiqomah, mendengarkan yang baik-baik istiqomah. Antum seberat apapun masalah yang antum hadapi akan menjadi kecil, akan menjadi ringan. Kenapa menjadi ringan? Allah datangkan kekuatan kepada antum, kesabaran,
ketabahan, ketulusan. Coba kalau iman lagi turun, nggak ke masjid, baca Quran jarang, ini telat istri ngasih kopi, pecah tuh piring. Iya, betul. Lihat tadi itu, saya baca ada seorang suami tega membunuh istrinya yang hamil. Kenapa? Karena merasa terganggu karena dia nonton TV. Karena dia merasa terganggu dengan aktivitas dia. Coba istrinya hamil mau dibunuh. Apa masalahnya? Masalahnya yaitu. Maka kata ulama, zikir itu benteng. Zikir itu benteng. Kalau zikir kita lemah, benteng kita itu akan mudah diobok-obok. Sehingga kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Duduk-duduk tiba-tiba muncul ke sana. Tiba-tiba muncul ke sana. Muncul ke sana. Kata Ibnu Qayyim, lintasan pikiran itu akan menguasai orang-orang yang lemah. Ya, lintasan pikirannya. Tapi kalau kita istiqomah yang sebutkan tadi, maka insya Allah ide-ide lintasan pikiran yang muncul langsung kita pahami. Oh, ini nggak benar ya. Oh, ini nggak benar. Kita punya kekuatan. Bahasa sekarang itu ketangguhan pribadi. Kita punya ketangguhan pribadi saat kita berada pada level istiqomah. Kenapa orang istiqomah itu mudah, kuat? Karena Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Fussilat ayat 30, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Kata ulama, istiqomah ini adalah istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, istiqomah dalam menjauhi larangan Allah. Apa jaminan Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka Allah akan turunkan malaikat. Allah akan turunkan malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu. Sehingga malaikat, jangan kau takut dan jangan kau bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berita gembira akan surga yang Allah janjikan. Kemudian Allah melanjutkan, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah yang akan menjadi pelindung dia di dunia dan di akhirat. Kalau sudah Allah yang menjadi pelindung kita, siapa yang mau mengalahkan? Siapa yang akan mengalahkan? Maka keyakinan kalau Allah melindungi kita dengan cara kita istiqomah, itu akan membuat kita semangat untuk istiqomah. Akan semangat bangun malam, akan semangat untuk tahajud, akan semangat sholat 5 waktu di masjid, akan semangat baca Quran, akan semangat berbuat kebaikan dan lain sebagainya. Karena jaminannya tatanazzalu alaihimul malaika. Allah akan turunkan malaikat kepada kita. Bagi siapa yang istiqomah. Dan untuk istiqomah itu ribet. Ya lagi kata orang Madura, lagi angin berhembus kenceng, semangat cret. Nanti turun, cret. Nah, istiqomah itu butuh energi, butuh kekuatan dari dalam untuk kita sungguh-sungguh. Ya mungkin sekarang antum sekali lagi semangat, kita hadir kajian semangat. Tapi penelitian menunjukkan hasil dari training itu bertahan hanya seminggu, kurang lebih. Nah, kalau kita orang beriman, kita usahakan habis pulang dari kegiatan ini, habis pulang dari kajian ilmu dimanapun, terus tambah ilmu, terus tambah ilmu, terus tambah ilmu, terus tambah lengkap. Maka kalau kita lihat, tidak ada satu aktivitas pun di antara kita, melainkan di situ ada doa. Keluar rumah ada doanya, masuk rumah ada doanya, mau makan ada doanya, mau ini ada doa. Aktivitas demikian agar kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan kita dengan ya. Baik, jadi harus muhasabah, introspeksi diri. Apa kata ulama yang harus muhasabah? Sesuatu kewajiban yang melekat kepada kita. Kalau kita sebagai seorang ayah, coba koreksi, apakah kita sudah menjadi ayah yang baik untuk anak dan istri kita? Koreksi. Jangan-jangan kita zalim sama anak dan istri kita. Kalau kita jadi pedagang, koreksi. Apakah selama menjadi pedagang kita tidak menzalimi orang?
koreksi sholat kita, apakah sholat kita itu sudah memenuhi standar, sudah termasuk orang-orang yang dikatakan khusyuk. Koreksi hal-hal yang melekat, kewajiban yang melekat kepada kita. Kalau itu kita koreksi, kita akan tahu. Terlebih kita malam-malam, ya, malam-malam duduk, kita ambil waktu sejenak untuk tafakur, kita akan merasa betul bahwa kita pernah berbuat zalim sama istri, terlalu keras sama anak, terlalu nggak peduli sama tetangga. Kenapa bisa muncul? Karena kita jujur. Karena kita akan mengurusi, ketika muhasabah kita jujur. Oh ya, saya 2 bulan yang lalu saya zalim sama istri. Oh, kemarin saya terlalu keras sama anak. Oh, ini saya berlaku nggak baik sama tetangga. Sehingga kita akan mudah mengoreksi dan kita akan mudah memperbaiki. Coba kita kalau nggak mengoreksi diri, merasa apa terus? Merasa benar, merasa harus dinomorsatukan, merasa paling, merasa ini, sehingga kadang dengan tetangga tidak akur. Kenapa? Karena ego. Karena ego, muncul sikap ego, muncul merasa perasaan paling baik, paling ini, paling itu, muncul sikap-sikap seperti itu. Maka kata ulama, koreksi hal yang seperti itu. Baik, kemudian yang terakhir, kata Syekh Jabir Al-Jazairi di dalam kitab ini, beliau mengatakan yang terakhir adalah seseorang itu harus al-mujahadah. Dia harus bersungguh-sungguh. Artinya, lakukan semua hal dengan kualitas terbaik. Lakukan dengan standar terbaik. Semua yang kita lakukan berbasis kepada petunjuk dan ilmu. Berbasis kepada petunjuk dan niat yang tulus. Ya. Berbasis kepada petunjuk dan niat terus. Maka kata Ibnu Qayyim, ada 4 hal yang harus kita mengoreksi saat kita melakukan apa yang kita lakukan. Pertama, kata beliau, apa yang kita lakukan sudah binasi. Apakah sudah standar benar? Apa baik? Sudah masuk kategori baik? Bagaimana mengukurnya? Kembali kepada Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Qayyim, wasidqi. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang jujur? Pribadi yang jujur. Apakah semua yang kita lakukan itu jujur? Kemudian yang ketiga, wal ikhlas. Apakah yang kita lakukan itu sudah ikhlas? Atau hanya ingin pujian? Atau hanya cari cari panggung? Cari ini dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah wal ijtihad. Apakah yang kita lakukan itu sudah dibangun dengan kesungguhan? Nah, ini 4 poin penting ini yang harus kita lakukan terkait dengan amal-amal kita. Contoh tadi di pertama Ibnu Qayyim mengatakan, apakah yang kita lakukan sudah binasi? Kita lihat, apakah sholat kita sudah baik? Apakah zikir kita sudah baik? Apakah bacaan Quran kita sudah... Artinya koreksi ini dengan standarnya. Standarnya apa? Ilmu. Kemudian yang kedua, kejujuran. Apakah selama ini, hari ini orang betul-betul sama jujur itu seolah-olah gak penting jujur itu. Padahal jujur itu sesuatu yang mewah. Mewah sekali. Kalau kita terkenal jujur, kemanapun orang mendengar nama kita, kita akan diapresiasi. Oh, kamu hubungan dengannya? Gak apa-apa, bagus itu orangnya. Jujur dia. Mahal jujur itu. Tapi orang sekarang ini, Pak, saya mau beli ini. Oh, ini sudah ada yang nawar. Padahal nggak ada yang nawar. Oh, ini KW1, ini sepertinya KW2, Pak. Oh, enggak, ini KW1, padahal KW3. Ini enggak, jujur, seolah terkadang saya mau nanya itu takut, kasihan, khawatir dia bohong. Iya, saya mau beli-beli itu enggak kadang, berapa ini udah beli. Khawatir kalau kita tanya, dia bohong. Sebab apa? Seringkali kita beli sesuatu, nyampe rumah tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita beli. Ya, nggak sama. Jadi kalau kita ngomong ini berapa harganya, misalnya kita tanya ini kualitasnya gimana, khawatir dia bohong. Asal kadang-kadang nggak ngomong gitu, kasihan sama dia, kasihan. Karena bohong itu seolah menjadi style gitu untuk mendapatkan keuntungan yang seperti itu. Kemudian ikhlas, ini berat, Pak. Kata ulama, tidak ada yang lebih berat di dalam mengurus ini. Kafir. Ngurus ikhlas, ngurus niat ini berat. Berat betul, berat.
Ya, sampai seorang tabiin mengatakan nggak ada yang lebih berat nih daripada ngurusin ini. Ini berbolak-balik ini. Ikhlas. Berjuang kita untuk pada titik ikhlas. Jangan saat saya sudah ikhlas, jangan. Nggak ada jaminan, jangan. Tadi sahabat saja kayak gitu, apalagi kita. Oh ya. Dan terakhir al-mujahadah. Mari kita semua meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita, menguatkan kita untuk istiqomah, untuk tulus, untuk ikhlas dalam ketaatan kepada Allah. Karena janji Allah, wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.